Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 5th group and the members are: first is Muhammad Nurhalki, the second is me, Triana Rianti Putri, and the last is Salwa Ramadhani. And now we are going to explain about our material, and the title is The Development Curriculum in Indonesia and its Current Issues. So let's start it. In the last presentation we had learned about this topic, but the different material from the last meeting is we focused to explain the curriculum that start from 1983 curriculum until 2013 curriculum. In other words, we are going to continue the 4th group material. And now we are going to discuss about the first is the general concept Indonesian curriculum. The second is the development Indonesian curriculum, and the last current issues in Indonesia curriculum development. The general concept Indonesian curriculum. In Undang-Undang Number 20 of 2003 concerning the National Education System or Sisdiknas explained that the curriculum is a set of plans and arrangement regarding the objectives, content, and learning materials, as well as the method used as guidelines for implementing learning activities to achieve certain educational goals. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. And actually many definition of the curriculum meaning, cause curriculum is a complex thing. Murray Prince said, curriculum is defined as all the planned learning opportunities offered to learners by the educational institution and the experiences learners encounter when the curriculum is implemented. This includes those activities that educators have devised for learners which are invariably represented in the form of a written document and the process whereby teachers make decisions to implement those activities given interaction with context variables such as learners, research, teacher, and the learning environment. Jadi pada intinya, Murray tadi berpendapat bahwa kurikulum itu adalah semua kesempatan belajar yang telah direncanakan untuk peserta didik di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan kegiatan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Nah, jadi kurikulum itu sebagai semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu diterapkan. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa itu, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. The next is about the development Indonesian curriculum. So, after the 1975 curriculum had applied in Indonesia, there are several curriculum that used in Indonesia. These are:
First is 1984 curriculum. Second is 1994 curriculum. Third is competency beside curriculum, or in Indonesia well known as kurikulum berbasis kompetensi. The next is educational unit level curriculum, or well known as KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. And the last is 2013 curriculum, or that we know as K13 atau kurikulum 2013. And this is the curriculum used today. Okay, the next explanation will be continued by my friend. He is Muhammad Nurhalki. The first 1984 curriculum. The general characteristic of this curriculum. Abdul Malik, 2015-13. They are as follows: oriented towards instructional goals, a student-centered teaching approach. The subject matter is packaged using a spiral approach, instilling understanding first before being given training, using a process skill approach. Pertama, kurikulum 1984. Ciri-ciri kurikulum ini menurut Abdul Malik antara lain sebagai berikut: berorientasi pada tujuan instruksional, pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pemahaman terlebih dahulu sebelum diberikan pelatihan, menggunakan pendekatan keterampilan. Second, 1994 curriculum. The general characteristic of the curriculum from Abdul Malik, 2015. 14 they are: the nature of the curriculum is objective based on the curriculum. The division of the strategies of lesson in school with a quarterly system. Learning in school emphasizes subject matter short. The curriculum 1994 curriculum is published, that is, no one system applies. Curriculum for all students throughout Indonesia. In implementing activities, the teacher uses a strategy that involves students are active in learning, both mentally, physically, and socially. Yang kedua, kurikulum 1994. Ciri-ciri kurikulum ini dari Abdul Malik antara lain: sifat kurikulum adalah objektif berdasarkan kurikulum, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem triwulanan, pembelajaran di sekolah menekankan pada materi pembelajaran yang cukup padat, berorientasi pada mata pelajaran atau konten. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu satu sistem berlaku kurikulum untuk seluruh siswa Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, baik secara mental maupun fisik dan sosial. The third, competency and based curriculum. The Ministry of National Education state the characteristic of the CBC as follows: emphasize the achievement of student competence both in terms of individual or classical, oriented to learning outcome and diversity, delivery in learning using the approach and method vary. Learning results are not only teacher but also other learning resources, which fulfills the educational element, and assessment emphasize the process and learning outcome in an overt mystery or achievement of sentences.
Yang ketiga, berbasis kompetensi kurikulum. Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan ciri-ciri KBK sebagai berikut. Menekankan pencapaian kompetensi siswa baik dari segi individu maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar tidak hanya guru tetapi juga belajar lain memenuhi unsur pendidikan. Dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian kompetensi. Fourth, Educational Unit Level Curriculum. Education Unit Level Curriculum, or KTSP, is prepared to carry out the method listed in the Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003, concerning the education system, national and government regulation of the Republic of Indonesia number 19 of 2005, on national education standard. The autonomy of education and its turn implication for change in the education management system for a centralized pattern to decentralization in education management. Teacher has the authority in developing curriculum freely with pay attention to the characteristic of student and the environment and school. Keempat, satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP, disusun untuk melaksanakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Otonomi pendidikan pada gilirannya berimplikasi pada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi dalam manajemen pendidikan. Guru memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolah. The fifth 2013 curriculum Yanti Herlanti. The 2013 curriculum consists of 4 core competencies: analysis for the knowledge and cognitive domain relevant to the core competency 3, core 3 competence, namely understand, apply, analysis, factual, conceptual, procedural knowledge based on his curiosity about science, knowledge, technology, art, culture, and humanities with a human insight, nationally, statehood, and relate civilization, causes of phenomena and events, as well as applying procedural knowledge in that field of study specific according to his talents and interests for solve and problem. Kelima, kurikulum 2013. Menurut Yanti Herlanti, kurikulum 2013 terdiri dari 4 kompetensi, yaitu analisis untuk domain pengetahuan kognitif yang relevan dengan kompetensi inti 3. Kompetensi inti 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan peristiwa. Sebagai serta penerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang studi tersebut secara spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menyelesaikan masalah. Okay, I will continue the next discussion, which is about the current issues in Indonesian curriculum development. The issues in Indonesia curriculum development currently they are include
Number one, the teacher as manager in the classroom doesn't fully understand the proper implementation of the 2013 curriculum. Jadi meskipun sudah dilakukan pelatihan tentang kurikulum baru terhadap guru, tetapi belum semua guru dapat memahaminya secara baik. Jadi dulu pengalaman saya waktu guru saya pertama kali menggunakan kurikulum 2013, beliau sangat bingung dan beliau hanya memberikan kami tugas terus-menerus, sedangkan penjelasannya hanya diberikan sedikit saja. Number 2, lack of textbooks from the central government. Jadi contohnya di beberapa sekolah SMP yang menjadi pilot project penerapan kurikulum 2013 di Kabupaten Tegal, dan mungkin di kabupaten lainnya di Indonesia juga, hanya terdapat 2 buku panduan. Untuk mengatasi itu, pihak mereka mengunduh buku panduan dari internet dan memperbanyaknya. Karena memang sekarang teknologi semakin canggih, jadi kita bisa mencari buku atau referensi untuk belajar melalui internet saja. Number 3, student books. Itu adalah buku siswa. Jadi buku siswa ini yang idealnya juga dimiliki siswa dengan komposisi 1 buku 1 siswa masih belum dapat disediakan dengan cukup. Kondisi tersebut memaksa sekolah untuk melakukan pengadaan buku tersebut dengan penggandaan yang tentunya membutuhkan banyak sekali biaya tambahan. Number 4, report card system. Jadi report card system ini adalah buku rapor. Jadi masalah mungkin akan muncul di akhir semester berkaitan dengan sistem rapor kepada orang tua siswa. Hingga sekarang belum ada petunjuk teknis bagaimana rapor itu nanti dibuat yang mengacu kepada sistem penilaian di perguruan tinggi dengan nilai A, B, C, dan seterusnya. Next, there are several regions that impose themselves in implementing the 2013 curriculum. Sebagai contoh, Kota Tegal lagi pada tahun pelajaran 2013-2014 secara serentak mewajibkan seluruh sekolah untuk menerapkan kurikulum 2013. Hal ini jelas menimbulkan permasalahan, misalnya mahalnya biaya pengadaan buku. Masalah ini menjadi lebih parah manakala siswa diwajibkan untuk membeli buku sendiri, 1 orang 1 buku. Jadi sekolah itu kesannya kayak sangat mahal. Next, the elimination of each subject, information technology and computer. Jadi di SMP berimplikasi besar terhadap eksistensi para pengampu bidang TIK yang latar belakang pendidikannya TIK. Mereka akan disalurkan kemana? Pengajar TIK dengan latar belakang IPA, matematika atau lainnya dapat dengan mudah disalurkan ke mata pelajaran lain sesuai dengan kompetisinya. Tapi tidak mudah bagi pengajar bidang TIK yang sudah tersertifikasi. Mungkin mereka dapat disalurkan untuk mengajar prakarya yang berbasiskan teknologi. Next, high school major or special that start from student enter in grade. Jadi itu hal ini menimbulkan persoalan baru persyaratan pemilihan jurusan atau minat, terutama bila para murid baru memilih jurusan atau peminatan di kelompok tertentu. Misalnya kelompok matematika dan IPA saja. Para kepala sekolah dan guru di SMA harus cermat sekali dalam menampung minat para calon murid agar tidak sering terjadi perpindahan jurusan atau minat. Masalah pilihan jurusan atau minat itu sebaiknya disosialisasikan di kelas 3 SMP agar ketika lulus SMP, murid sudah memiliki gambaran mengenai jurusan atau minat yang akan diambil saat masuk SMA. Selanjutnya, the problem of adding lesson hour. Jadi penambahan jam pelajaran di semua jenjang pendidikan juga inkonsisten antara latar belakang penambahan dan penerjemahannya dalam struktur kurikulum. Latar belakangnya adalah karena adanya perubahan pendekatan proses pembelajaran. Tapi dalam struktur kurikulum terjadi penambahan jumlah jam mata pelajaran. Sebagai contoh, pendidikan agama di SD kelas 1 sampai kelas 3 dari 2 jam menjadi 4 jam seminggu, yang diikuti dengan perumusan kompetensi dasar yang seimbang dengan jumlah jamnya, sehingga yang terjadi tetap mengejar materi, bukan proses pembelajarannya yang dibenahi. Semestinya yang diubah adalah lamanya tatap muka untuk setiap mata pelajaran. Yang terakhir, full day school system.
Jadi dalam sistem full day school, pembelajaran dilaksanakan seharian penuh di sekolah dari pagi hingga sore hari. Menurut Kristiawan, there are two main aspects in the full day school: setting schedule and deepening subject. Jadi pengaturan jadwal dalam full day school harus dirancang dengan matang, inovasi dan kreativitas guru juga dibutuhkan di dalamnya. Selain itu, apabila guru telah menggunakan berbagai metode serta strategi, maka pengalaman peserta didik akan hadir dalam proses pembelajaran, sehingga proses transfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai akan berjalan dengan baik. Okay, until here, hopefully it can be understood. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.